Sungguhnya di antara ibadah yang agung adalah mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita pandai bersyukur kepada Allah dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengingatkan manusia akan nikmat-nikmat tersebut dalam banyak ayat di Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah berfirman, "Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah telah tundukkan apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan Allah telah sempurnakan bagi kalian nikmat-nikmat yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah tundukkan langit dengan berbagai macam isinya. Ada bintang-bintang yang menghiasi langit, ada rembulan, ada matahari yang masing-masing ada fungsinya. Di langit pula Allah turunkan hujan, ada awan, ada barat, ada salju yang semuanya Allah atur demi kenikmatan manusia. Di bumi maka Allah jadikan bumi mudah untuk ditempati. Kemudian juga Allah membukakan bagi manusia ada sungai, ada lautan, ada pepohonan. Allah turunkan hewan-hewan dan begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia di atas muka bumi ini. Kemudian juga Allah berikan kenikmatan bagi manusia, kenikmatan yang zahir, kesehatan. Kemudian Allah telah ciptakan mereka fi ahsani taqwim, dengan tubuh yang terbaik, tidak seperti hewan-hewan yang lain, tapi tubuh yang sempurna, kemudian bentuk yang indah. Allah berikan berbagai macam kenikmatan seperti kesehatan, istri, anak, rumah. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian tidaklah kalian lihat. Allah jadikan bagi kalian organ-organ tubuh yang luar biasa. Allah jadikan bagi kalian penglihatan, pandangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah, qalilan ma tashkurun." Dialah yang telah menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian penglihatan, pendengaran dan hati, tapi hanya sedikit bagi kalian yang bersyukur. Allahu alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Kalian tidak tahu apa-apa ketika baru lahir. Lalu Allah jadikan bagi kalian penglihatan, pendengaran dan hati agar kalian bersyukur. Belum nikmat batin. Nikmat batin berupa ketenteraman, keimanan, ketenangan. Allah kirimkan Rasul, Allah turunkan kitab suci bagi manusia agar mereka merasakan ketenangan. Sungguh nikmat manusia yang Allah berikan kepada mereka sangatlah banyak, dan benar firman Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bakalan bisa menghitungnya. Namun manusia sering lupa atas nikmat-nikmat tersebut. Allah berfirman, innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia terhadap Rabbnya lakanud, suka ingkar, suka lupa. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, yadhkurul masaib wa yansa ni'am. Manusia itu yang diingat musibah-musibah yang menimpanya, dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang dia rasakan. Oleh karena di antara metode Allah mengingatkan manusia agar ingat-ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard." Wahai manusia sekalian, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Adakah pencipta selain Allah yang beri rezeki bagi kalian dari langit dan bumi? La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Fa anna tu'fakun, kok kalian bisa terpedaya? Kenapa kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Allah ingatkan semua alam semesta Allah yang ciptakan, bukan nabi, bukan wali, bukan malaikat. Kenapa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Allah juga ingatkan kepada orang-orang beriman dalam banyak ayat. Ya ayyuhalladzina amanu uzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Wahai orang beriman, yaitu para sahabat, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian ketika perang Ahzab, ketika datang musuh yang begitu banyak menyerang kalian. Lantas Allah mengalahkan mereka dengan Allah kirimkan angin dan Allah kirimkan pasukan malaikat yang kalian tidak lihat. Ketika mereka datang dari atas kalian, yaitu Ahzab dengan jumlah 10.000 orang. Wa min asfala minkum, dari bawah orang Yahudi sekitar 700 orang. Wa idzaqatil absar, ketika pandangan kalian tidak stabil karena begitu ketakutan. Wa balagatil qulubul hanajir, ketika jantung-jantung kalian sampai naik ke kerongkongan karena ketakutan. Lantas Allah selamatkan kalian. Nikmatlah, ingatlah nikmat-nikmat tersebut.
wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna ay yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibat. Allah ingatkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah ketika kalian masih sedikit, kalian kemudian lemah dan ingin dihantam oleh manusia, dibunuh oleh manusia, kemudian Allah menaungi kalian, Allah menolong kalian, Allah memberi rezeki kepada kalian. Allah mengingatkan kepada para sahabat untuk ingat-ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah wahai para sahabat ketika kalian dahulu bermusuhan, yaitu antara suku Al-Aus, suku Al-Khazraj, kemudian Allah pun menjadikan kalian bersatu menjadi kaum Ansar. Ini nikmat-nikmat yang Allah suruh para sahabat untuk mengingat nikmat-nikmat tersebut. Jangan para sahabat, bahkan Allah mengingatkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman, Ya Isa bin Maryam, Udhkur ni'mati alaika wa ala walidatika id ayyatuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Wahai Isa, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada engkau dan kepada ibundamu, dan tatkala kau bisa berbicara dengan manusia ketika masih digendong dan ketika dewasa. Allah pun mengingatkan Nabi Isa untuk ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga ingatkan Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru ni'matallah, udhkuru ni'mati ya Bani Israel, udhkuru ni'mati 'alaikum, ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin." Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian dan aku memuliakan kalian daripada seluruh bangsa-bangsa yang lain di zaman kalian. Dan demikianlah para nabi, mereka juga mengingatkan umat-umat mereka untuk ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud ketika mengingatkan kaumnya, Nabi Hud berkata, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah wadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Kata Nabi Hud kepada kaum Ad, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika Allah menjadikan kalian pengganti setelah kaum Nabi Nuh. Dan ada kelebihan kalian, wazadakum fil khalqi bastah. Allah jadikan tubuh kalian besar. Wadhkuru ala Allah, dan ingatlah karunia-karunia Allah, semoga kalian beruntung." Demikian juga Nabi Saleh mengingatkan kaumnya, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna minal jibali buyuta. Kata Nabi Saleh, wahai kaum Samud, ingatlah ketika Allah menjadikan kalian sebagai pengganti kaum Ad. Allah jadikan bumi mudah bagi kalian, maka kalian pun membangun istana-istana di tanah-tanah bumi dan kalian memahat gunung-gunung untuk menjadi tempat-tempat tinggal. Maka ini nikmat yang jangan kalian lupakan. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam ketika mengingatkan kepada kaumnya, Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Wahai kaumku, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian ketika Allah menyelamatkan kalian dari kejahatan Fir'aun dan pengikutnya. Yasumunakum su'al adzab. Mereka telah menyiksa kalian dengan siksa yang besar. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuh anak-anak laki-laki kalian. Maka demikianlah para anbiya, mereka mengingatkan umatnya untuk ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu mudah terlupakan. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mengingat satu nikmat saja. Saya ajak untuk kita ingat satu nikmat saja tentang tunggangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum alaihi idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun." Dan dialah Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan dan telah menjadikan bagi kalian yang kalian tunggangi baik kapal maupun hewan-hewan ternak. Litastawu ala zuhurihi, agar kalian bisa istiwa, bisa berada baik kokoh di atas tunggangan-tunggangan tersebut. Tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi. Kemudian kalian ingat nikmat Allah ketika kalian sedang berada di atas tunggangan, supaya kalian berkata, wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan tunggangan ini bagiku. Wa ma kunna lahu muqrinin. Kami tidak bisa menundukkan hewan ini. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sungguh kami akan
kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, kalau Allah tidak tundukkan hewan-hewan, kita enggak bisa menunggangi hewan-hewan. Kalau Allah tidak tundukkan laut untuk kapal, kita tidak bisa menunggangi kapal, tidak bisa mengendarai kapal tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasakharnaha lakum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Kami tundukkan hewan-hewan, onta-onta. Di antaranya kalian tunggangi, di antaranya kalian bisa makan. Lihat onta, hewan yang begitu kuat. Kalau dia menendang manusia, manusia bisa langsung mati. Tapi begitu mudah ditundukkan oleh manusia, disuruh-suruh, diberi angkutan di atasnya, ditunggangi, berjalan jauh. Bahkan ketika hendak disembelih, tinggal berdiri kemudian dinahar, ditaruh di lehernya dan dia tidak memberontak. Kenapa? Ada yang menundukkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada hewan-hewan, kata Allah, wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bisyiqqil anfus inna rabbakum la raufur rahim wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ya, kalian bisa membawa barang-barang berat ke tempat-tempat yang jauh. Kalau tidak ada hewan-hewan, kalian akan kerepotan membawa barang-barang tersebut, tapi Allah tundukkan hewan-hewan tersebut. Dan ada khail, ada kuda, ada begol, ada himar, litarkabuha, untuk kalian tunggangi, wazina, dan untuk perhiasan kalian. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan hal-hal yang lain yang Allah tundukkan bagi kalian. Satu nikmat tunggangan saja kalau kita renungkan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karenanya di antara ibadah yang agung adalah mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, tadhakkur ni'amillah, ketika kita sering ingat-ingat nikmat Allah, maka ada beberapa faedah. Yang pertama, kita akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang memberikan semua nikmat ini kepada kita. Yang kedua, maka kita tidak akan ujub karena kita menyerahkan semua nikmat kepada Allah. Lihatlah ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dihadirkan di hadapannya singgasana Ratu Balqis. Sebelum mata berkedip, ya begitu cepat, tahu-tahu singgasana Ratu Balqis hadir di hadapan Sulaiman, maka Sulaiman alaihissalam berkata, "Hada min fadli Rabbi." Ini semua dari karunia Allah. Dia beluani untuk mengujiku, ashkuru am akfur, apakah saya bersyukur ataukah saya ingkar? Karena dia tahu ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Zulkarnain berhasil membuat sat, yaitu penghalang agar Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar dan membuat kerusakan, maka setelah dia bangun dengan bangunan yang sangat luar biasa, maka dia berkata, "Hada rahmatum mir Rabbi." Ini semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ingat semua nikmat Allah, kita tidak akan sombong, tidak seperti Firaun yang mengatakan, "Innama utitu ala ilmin indi." Saya kaya karena saya punya ilmu. Ya. Saya kaya karena saya punya ilmu. Demikianlah manusia, wa idza khawalnahu, ketika diberikan nikmat, maka dia berkata, "Innamat utitu ala ilmin indi." Aku dapat ini semua karena ilmu yang aku miliki. Dia tidak nisbahkan kepada Allah. Tapi kalau kita tahu semua nikmat dari Allah, kita tidak akan ujub. Kemudian kalau kita ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita lebih semangat untuk bersyukur, beramal saleh, karena tidaklah Allah berikan nikmat-nikmat ini kecuali agar kita bersyukur dan beribadah kepada Allah. Makanya setelah Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai Sulaiman, beramalah kepada Allah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Demikian juga ketika Sulaiman alaihissalam tahu bahwasanya ada semut yang tahu tentang dia. Ya, qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha. Ketika Nabi Sulaiman dengan pasukannya tiba-tiba melewati lembah semut, tiba-tiba ada semut yang berkata kepada semut-semut yang lain, "Wahai seluruh semut, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Jangan sampai kalian kelindes Sulaiman dan pengikutnya sementara mereka tidak tahu." Semut itu kenal Sulaiman. Semut itu kenal bahwasanya raja ini anak buahnya adalah anak buah Sulaiman. Bahkan semut tersebut memberi uzur, kalau Sulaiman menginjak kalian bukan karena Sulaiman, karena dia tidak tahu. Maka ini menakjubkan bagi Sulaiman. Ini nikmat yang luar biasa. Bagaimana dia memahami bahasa hewan, bagaimana hewan tersebut mengenal dia. Fatabassama dhahikan, maka dia pun tersenyum. Kemudian dia berkata, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tarda." Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa beramal saleh yang Engkau ridai. Namun banyak orang tidak bersyukur.
Allah mengatakan, Allah ciptakan bagi manusia pandangan, penglihatan dan hati. Kata Allah, qalilam ma tashkurun, hanya sedikit bagi kalian yang bersyukur. Di antara faedah kita mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kita tidak selalu berkeluh kesah. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbih lakanud, sungguhnya manusia suka berkeluh kesah. Kata Hasan al-Basri, yadhkurul masaib wa yansa ni'am, yang diingat hanya musibah-musibah, lupa dengan kebaikan-kebaikan. Kena musibah sedikit ngeluh sana, ngeluh sini. Seakan-akan Allah tidak pernah beri nikmat kepadanya, sementara nikmatnya telah dia rasakan bertahun-tahun lamanya. Diriwayatkan ketika Ayub alaihissalam diuji dengan sakit 7 tahun, maka istrinya mengeluh. Maka Ayub berkata, wahai istriku, kita tidak adil. Allah telah berikan kita kenikmatan 70 tahun, sementara kita baru diuji 7 tahun, kau sudah mengeluh. Kenapa manusia suka lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya? Dia baru sakit sebentar, dia baru dibuat miskin sebentar, dia lupa selama ini dia diberi kenikmatan, kekayaan, kesehatan. Dia lupakan, maka dia mengeluhkan Allah kepada manusia. Dia mengeluhkan Allah kepada manusia. Oleh karenanya, di antara hikmah ketika Allah menyembuhkan Uwais Al-Qarani, kata Umar bin Khattab ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarani, dia berkata, wa kana bika baras, tadinya engkau terkena penyakit baras, yaitu penyakit putih di tubuh seluruhnya. Kemudian Allah menyembuhkan engkau illa maudhi'a dirham, kecuali seukuran sekeping dirham yang tidak sembuh. Kata para ulama, agar Uwais selalu ingat bahwasanya dia dulu pernah sakit, kemudian Allah sembuhkan sehingga dia tidak lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sisa sakitnya tetap disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha selalu ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika dia lupa maka sengaja dia bicarakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat-nikmat Rabbmu maka ceritakan kepada anak-anak, ceritakan kepada istri, ceritakan kepada kawan yang kita percayai. Dulu kita susah, dulu kita menderita, sekarang Allah berikan kenikmatan, agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kerjanya suka berkeluh kesah kepada manusia.